Ya, boleh Tabarukan. kita kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabarukan kepada untuk Nabi Khidir. Ya, tabarukan untuk saya punya guru, muridnya Sayyid Muhammad, yang setiap kali mau ngaji diawali dengan doa ijazah dari Nabi Khidir. Bismillah, Masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah makana min nikmati faminallah. Bismillah, Masya Allah la khala wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiul ulim wal hikam amma ba'd. Hadratul ulama, keluarga besar pesantren online. Di sini ada subbidang kepala bidang pendidikan dan perpustakaan Akhi Nafiddin Dr. Muhammad Syauqillah. Di sini Akhi Nafiddin Ustadz Faruk Rahman, juga Pak Hasan Ma'ruf. Ini saya kangen nih Pak Hasan Ma'ruf ini. Iya, ya, lama nggak berjua, tapi alhamdulillah bisa ketemu di sini. Pak Agus Sudrajat, juga yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita dan keluarga kita dan teman-teman yang akan menyusul dalam pesantren kilat ini, ya, mudah-mudahan kita semakin sehat walafiat, ya, dimudahkan segala urusan kita. Termasuk urusan ngaji bareng ini, saya yakin ini kalau tahu pahalanya semua kepengen rame-rame menjadi yang penggagas awal ini. Kalau ini mudah-mudahan diikuti yang nanti saudara-saudara belakangnya, ya, mudah-mudahan semuanya diridhoi dan punya berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita bersama-sama kita kirimkan arwah jamaah wabil khusus sahibul kitab, mu'alif sahibul kitab, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa azwaji wa ashabi ajmain, khususan la hadrati abdikal fakir al-maghfurullah mu'alif hadil kitab nasahihul bad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa usulihi wa furihi wa husanil aruhi ahlil kubur min jiyatina wa jiyati abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa azwajina wa syarina wa syekhina wa masyekhina wa usulihim wa furihim ghafarallahu dzunubahum wa syataro'im wa wa'simat khalahum syai'ulilahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Kalau dulu kita di pondok itu sing moho asih ana ing dunya lan ing akhirat. Ar-Rahimi sing yang Maha Penyayang ana ing akhirat bloko. Maksudnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya enggak pilih kasih, semua akan dikasih oleh Allah, ya. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, yang sayangnya enggak terbilang, ini khusus untuk orang Islam yang masuk surga mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti, mudah kita termasuk di dalamnya, yang sayangnya Allah tidak terbilang. Kemudian watusanu indabtida'i kulli umuri ghairi muhkiratin. Disunahkan setiap watusanu disunatkan indabtida'i kulli umurin, ketika memulai setiap perkara, setiap perbuatan ghairu muhkiratin, yang tidak hina. Ini disunahkan untuk membaca Fatihah, membaca basmalah. Bahkan dari basmalah inilah yang menjadikan nilai apa yang kita perbuat ibadah atau tidak. Dari basmalah inilah apa yang kita lakukan yang asalnya mubah menjadi sunnah atau tidak. Nah, itu ya. Ini bahkan dari baca basmalah inilah yang menjadikan yang kita perbuat itu punya arti dan makna di sisi Allah atau tidak, atau hanya sekedar
dunia saja. Nah, oleh karena itu saking pentingnya arti baca basmalah, fa in tarakaha, maka apabila meninggalkan hak siapa man hak akan basmalah fi awalnya di awaliyah atabiyah, maka dalam mendatangi biar dengan membaca basmalah ini fi asnaiha, di dalam pertengahannya, biqolihi, dengan membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi kalau kita lupa, ya, kita makan belum baca basmalah, kita tidur belum baca niat baca basmalah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, ketika kita lupa awalnya niat, awalnya baca basmalah kita lupa, maka ketika ingat, walaupun di pertengahan atau menjelang akhir, kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, fi awalihi di awalnya, wa akhirahu dan di akhirnya. Alhamdulillah fi kulli khin. Alhamdulillah bermula segala puji, ya, segala puji lillah itu bagi Allah, fi kulli khin, di dalam setiap zaman. Ai zaman qala au kasir, atau zaman yang sedikit atau zaman yang banyak. Wa uqatin, dan waktu. Wa ya azmina mahdudah, yaitu waktu yang telah ditentukan. Wassalatu, dan salawat ala rasulihi, atas rasulnya Allah, ila kafatil khalqi, sampai kepada kafatil khalqi, sampai pada keseluruhan makhluk. Asyraful khalqi, yang merupakan sebaik-baik makhluk. Wal barozat, dan makhluk-makhluk yang mutlak. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan hadil mustahdira, atau mambihatil alastidatil yaumil ma'ad. Ini hadil mustahdirat, ini makalah, ini tulisan, ini kitab adalah fi dhihni membahati alal istidatil yaumil ma'ad, adalah mengandung beberapa kandungan, beberapa makna alas istidatil yaumil ma'ad, untuk persiapan hari akhirat kelak nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin selanjutnya akan kita baca yang ini, itu di sahifah berikutnya, di bawah, mulai bawah, yang dari bawah nomor 4, ya, baris keempat dari bawah. Wa anal an, dan kami sekarang ini, uridu tabarokan bi'ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Saya sekarang menghendaki untuk mengambil tabaruk, ya, dengan mengikuti dua hadis yang mulia, dua hadis yang agung. Fal hadisul awal, jadi ini Imam Muhammad bin Nawawi ini, Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi ini, beliau di awal hadisnya, di awal makalah coret-coretannya tentang kitab Nashihul Ibad ini, mengikuti dua hadis yang merupakan favorit beliau. Fal hadisul awal ajazani. Hadis yang pertama, ajazani, telah mengijazahkan nih kepada saya, bihi, dengan hadis tadi. Al-alamatu syekh, siapa? Al-alamah Syekh Muhammad bin Khatib Asyami Summal Madani Al-Hambali. Wahwa, siapa Syekh Al-Syami Muhammad Khatib Asyami itu? Ya, siapa? Wahwa Ibnu Utsman, adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Asman bin Masyaihihi, an Masyaihi, dari guru-guru beliau, mutasilan, dengan cara mutasil, dengan cara langsung, ila Abidar, sampai Abidar Al-Ghifari, atau yang kita ketemu dengan Junub bin Junadah, ya, radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fi ma yarwihi, di mana yarwi meriwayatkan an Rabbi, dari Tuhannya azza wa jalla, azza yang agung, wa jalla yang tinggi. Qala, telah berfirman, ta'ala, subhanahu Allah taala. Ini hadis yang awal merupakan favorit beliau daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Kita perhatikan ini ya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku Allah. Ini sesungguhnya aku Allah. Haram tu, itu telah mengharamkan tu kepada aku.
Azulmah mengharamkan azulmah akan berbuat zalim. Ala nafsi untuk diriku, untuk zatku. Waja'altu dan menjadikan siapa aku akan zalim bainakum di antara kalian muharaman yang diharamkan, fala tadzalamu maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku. Coba Allah yang maha hebat, yang maha kuasa mengharamkan zatnya untuk berbuat zalim. Maka yang namanya zalim ini menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu adalah haram. Waja'altum bainakum muharaman, dan itu saya jadikan di antara untuk kalian semua adalah haram, maka janganlah saling menzalimi. Ya ibadi wahai hambaku, kulukum kalian semua, bermula kalian semua, dolun itu tersesat. Ilaman hadaituhu, ilaman kecuali orang hadaituhu yang telah memberikan hidayah siapa aku akan man. Fastahduni maka mintalah hidayah kalian semua nih kepadaku, ahdikum aku akan memberikan hadiah kepada kalian. Jadi hidayah itu bukan jalan sendirinya, hidayah yang berkualitas harus kita cari, kita minta terus kepada Allah. Makanya saya teringat Habib, saya punya dulu yang ngajar tempat saya itu kalau baca doa, yang dibaca cuma doa kunut aja. Suruh baca doa di dalam kesempatan apapun, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait. Itu yang selalu dibaca. Nah, ini karena beliau ini karena muridnya Syed Muhammad, ya wajar kalau memang ini yang diajarkan itu. Kalau doa baca kunut terus. Kemudian ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, kullukum bermula kalian semua, ja'iun itu lapar, ilaman at'amtuhu, kecuali aku Allah yang telah memberikan makan kepada man. Fastat imuni, maka mintalah makan kalian semua nih kepadaku, utimkum, maka aku akan memberikan makan kepada kalian semuanya. Mungkin Allah kita bisa makan, ini hakikatnya datangnya dari Allah. Ya. Kalau Allah nggak menghendaki kita bisa makan, ada apa saja walaupun udah di depan kita, bahkan udah kita telan, kalau memang itu nggak dikehendaki oleh Allah akan muntah. Maka mintalah makan kepada Allah. Ya ibadi kullukum arin. Kullukum bermula kalian semua arin itu telanjang, ilaman kasaitu, ilaman kecuali orang kasaituhu yang telah memberikan pakaian siapa aku akan man fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku aksukum, maka aku Allah akan memberikan pakaian kepada kalian. Mungkin pakaian ini juga arti dalam hakikatnya adalah pakaian yang islami, pakaian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bisa beli pakaian, tapi pakaiannya dia seperti orang yang telanjang, dia seperti orang yang tidak berpakaian. Ada yang berpakaian, tapi pakaiannya dari barang yang tidak halal, ya, pakaian dari uang yang tidak halal. Nah, kalau itu datangnya dari Allah hakikatnya, yang kita pakai, yang kita makan, seperti yang di atas tadi, petunjuk termasuk yang datang dari Allah, maka biasanya yang seperti itu adalah yang diridhoi, yang halalan thayyiban jelasnya. Termasuk benar-benar kita orang berpakaian di sisi Allah maupun di sisi sama manusia. Ya ibadi, innakum tuhti'una billaili, sesungguhnya kalian semuanya tuhti'una itu salah, punya dosa billaili pada waktu malam hari, wa nahari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba, dan wa ana dan halih bermula aku. Wa ana dan halih bermula aku, aghfiru itu mengampuni siapa aku, mengampuni adzunuba akan dosa-dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian semua nih kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dzarri, wahai seluruh ibadah hambaku, innakum sesungguhnya kalian lan tablughu tidak akan nyampe siapa kalian semua dzurri untuk memberikan mudarat kepadaku. Fatadurruni walan tablughu nafi fatangfauni. Lantab tidak akan nyampe dari akan memberikan mudarat, fataduruni, maka kalian semuanya tidak mampu. Fataduruni ini sebenarnya belakang. Fataduruni
Ya ibadi, innakum sesungguhnya kalian semua. Lan tablughu tidak akan sampai. Dzarri memberikan mudarat kepadaku. Fatadurrini maka memberilah mudarat kepadaku. Tidak akan nyampe. Walam tablughu dan tidak akan nyampe naf'i memberikan manfaat kepadaku. Fatang fa'uni maka berilah manfaat kepadaku. Kamu nggak bakalan mampu menjelakakan aku, memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Ya ibadi, wahai sekalian manusia, seluruh manusia. Lau anna walawakum. Seandainya sesungguhnya awal-awal kalian, berarti Nabi Adam, mulai dari Adam sampai sekarang, wa akhirakum dan akhir-akhir kalian, dan manusia yang paling akhir di antara kalian sebelum hari kiamat besok. Wa insakum dan dari bangsa jin kalian, wa jinnakum dan wa insakum dari bangsa manusia kalian, wa jinnakum dan dari bangsa jin kan? Kanu itu semuanya ada ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya ala atqa qalbi rajulin, semuanya yang lebih bertakwa hatinya dari seseorang wahidin, ya, salah satu kalian semua, minkum dari kalian semua, mazada dzalika fi mulki syai'an, mazada maka tidak akan mampu menambahin dzalika apa itu semua fi mulki syai'an di dalam kerajaanku syai'an walaupun sedikit. Artinya seandainya kalian semua manusia yang paling awal sampai paling akhir, dari bangsa jin dan dari manusia, bahkan semuanya takwa semua. Semua takwanya kayak misalnya kayak Abu Bakar semua. Manusia pertama sampai hari kiamat semua kayak Abu Bakar semuanya. Semuanya itu kata Allah mazada dzalika fi mulki syai'an. Itu semua tidak akan mampu menambahin sedikit pun kerajaanku, kata Allah. Sebaliknya ya ibadi lau ana walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya sesungguhnya di antara awal-awal kalian dan akhir kalian, wa insakum dan bangsa manusia, wa jinnakum dan bangsa jin, kanu semuanya ala afjari qalbi rajulin wahidin, semuanya itu keberadaannya orang yang menjadi paling fajir, paling jelek, paling jahat hatinya di antara kalian semua. Seandainya semua dari Nabi Adam sampai hari kiamat, dari bangsa jin dan manusia, semua kayak Abu Jahal semua. Semua kayak Fir'aun semuanya. Mana koso dalika, mana koso maka tidak akan mengurangin dalika apa itulah apa afjari qalbi rajulin wahidin minkum mimul kisyai'an dari kerajaanku. Jadi tidak ada sedikit pun ketika semua manusia jahat berpengaruh kepada Allah, itu enggak ada sedikit pun. Bahkan seterusnya, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum seandainya di antara kalian semua, wa akhirakum dan akhir kalian, wa insakum dan dari bangsa manusia sekalian semua, wa jinakum dan bangsa jin kalian semua, kamu semua berdiri fisoin di dalam satu lapangan, satu tempat yang lapang. Ya fisoitin wahidin fasa'aluni. Kemudian semuanya pada meminta ni akan aku Allah. Fa'ataitu kulla insanin. Maka aku memberikan setiap permintaan daripada manusia mas'alahu akan permintaannya. Semua kasih minta, ya Allah saya minta mobil 10. Ya Allah saya miliarder. Saya minta ini, saya minta. Seluruh manusia meminta kepada Allah itu semua. Kata Allah, ya, mana qasadalika mimin indi, semua aku kasih semua, kata Allah. Fa'aita itu kula insanin mas'alatahu, yang diminta aku kabulkan semuanya. Mana qasa tidak akan berkurang, dalika akan itulah permintaan, mimma dari apa inti yang ada di sisiku, illa kama yang kusu, kecuali seperti yang kusu, apa yang berkurangnya, al mihyatu apa jarum, idza udkhilal bahra, idza udkhilat tatkala dimasukkan al-bahra akan laut. Dimasukkan, kecuali hanya seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke laut, itulah diambil lagi, mungkin ada 1 tetes, 2 tetes, itulah. Nah, enggak ada berkurang sedikit pun dari Allah. Nah, sekarang ini ya, kita lanjutin aja dulu. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum summa wafikum iyaha iya
iyaha. Ini iyaha, nonnya itu enggak ada itu ya kelihatannya. Coba. Ya ibadi wahai hambaku, innama hiya, sesungguhnya hiya itu amal, itu semua. A'malukum adalah amal perbuatan kalian semua. Uksiha, aku hitung. Ya, aku hitung-hitung, aku catat semua lakum untuk kalian semua. Summa uwafikum, summa uwafikum, kemudian aku balas kalian semua ya iya akan amalan itu semua. Semua itu adalah amalan kalian yang semua telah kami hitung, kami catat, bahkan dicatat oleh pembantu oleh makhluk kami yang namanya Raqib dan Atid. Ya. Malaikat adalah mencatat perbuatanku, dicatat semua dan aku Allah balas semuanya. Oleh karena itu faman wajadanan, ini yang paling penting di antara hadis, isi hadis ini adalah faman wajada, faman maka bermula siapa. Wajada itu menemukan siapa, man menemukan akan khairan, akan kebaikan. Falyahmadillah, maka hendaklah memuji siapa Allah, memuji siapa man Allah akan Allah. Barang siapa yang dikasih kebaikan, ya alhamdulillah kasih sehat, walafiat. Seperti sekarang ini kita bisa ngaji bareng, belajar bareng, untuk mengingat bareng seperti ini. Falyahmadillah, maka katakanlah falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah, ungkapkan hamdalah, alhamdulillah. Waman, dan bermula siapa, wajada itu menemukan siapa, man memenuhkan gairah dalik, akan selain itu yang kita temukan yang nggak baik, yang kita nggak senang. Mungkin kita sesuatu hal yang kita nggak senangin, tahu-tahu kita sakit, apa ada yang barang yang hilang dan lain sebagainya. Fala yalumanna, jangan sekali-kali menyalahkan siapa man illa nafsahu, kecuali dirinya man. Fala yalumanna, jangan sekali-kali menyalahkan illa nafsahu, kecuali dirinya man. Jadi kalau ada yang sesuatu yang kita temuin hal yang tidak baik, maka jangan sekali-kali karena orang lain. Ya, salahkan diri kita. Insya Allah kalau Ramadan ini kita mau belajar tahalli, dan tajalli. Tahalli itu artinya kita belajar untuk menghilangkan sifat-sifat yang negatif, ya suka negatif thinking yang nggak baik yang ada dalam diri kita buang, kita jauh-jauh. Kemudian tahalli, kita masukkan yang baik-baik dalam diri kita yang positif. Kita selalu positif thinking. Dan tajalli, kita berusaha menjadikan Allah itu menjadi sandaran buat kita, sifat-sifat Allah yang baik kita tiru. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Mosok hambanya kok maha sangar, maha kejam. Kira-kira ada nggak kira-kira yang seperti ini? Ada nggak hambanya, seorang hamba yang maha kasar, maha pelit? Banyak, Kiai. Ya kan? Nah, kalau kita sadarkan pada Allah, tajallinya itu insya Allah ini. Ya. Yang kedua, wal hadis susani, bermula hadis yang kedua. Ajazani, mengijazahkan kepadaku bi, kepada al hadis susani al alamatus sayyid, siapa al alama as-sayyid Ahmad al Mursyfi, ya al Mishri. Ba'da an ajazani, setelah memberikan ijazah kepadaku bihi, dengan hadis yang sani tadi, Sayyid Abdul Wahab, siapa Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Al-Farhat, Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, an masyayikhi, dari guru-gurunya, musalsalan dengan musalsal, bil auliyati ila Abdillah bin Umar bin As ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ar-Rahimu, bermula Ar-Rahimuna, bermula orang-orang yang ini saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menyayangi, yarhamuhum, maka akan menyayangi, hum akan ar-rahimun, ar-rahmanu, siapa Tuhan yang maha rahman, yang maha pengasih, tabaraka wa ta'ala, semoga Allah memberkahi, wa ta'ala, tabaraka, yang maha
agung, wa ta'ala ada yang memberikan tabarok itu berkah itu agung ya. Wa ta'ala dan malur siapa Allah. Irhamu, maka timbullah hadis irhamu man fil ardi, irhamu saling berkasih sayanglah kalian semua man pada siapa saja fil ardi dalam arat. Ini apa namanya? Ya, di dalam bumi saling sayangilah semua yang ada di dalam bumi. Yarhamukum yarhamkum, maka akan menyayangi kalian man siapa man fis samai yang ada di langit. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'maru biqatlihi bil ihsan ilaihim yusanur rahman ilaihim. Ya, jadi apa yang dimaksud ar-rahimun man fil ardi itu adalah semua yang kita sayangin. Kalau kita sayang semua yang ada di bumi, ya, termasuk kalau kita tahu, bersyukurlah kita, termasuk di masjid kita ini Araya apa ya Hasyim Asy'ari ini, alhamdulillah lambat laun sudah mulai banyak yang kita berdayakan, termasuk apa namanya tanaman-tanaman yang sekarang mulai diberdayakan, yang setiap pagi ditanamin. Mungkin kita ada yang mengoreksi, mungkin kita ada yang ngasih tahu, mengingatkan. Ini semua tanaman, ikan, semuanya itu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rawat, kalau kita perhatikan, dia itu membaca tasbih, kita dapat pahalanya. Alangkah bersyukurnya dia itu kita makan setiap pagi, walaupun nggak langsung kita melalui orang lain, tapi dengan pengawasan kita, dengan teguran kita, dengan sapaan kita, insya Allah mudah-mudahan kita yang berada di pesantren online ini, termasuk yang para penggagasnya semuanya mendapatkan barokah dari perkembangan yang sekarang ada di Masjid Raya ini, termasuk pendayagunaan hayawan maupun tumbuh-tumbuhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masuk kita untuk lebih ininya. Setelah kita membaca hadis yang kedua ini, marilah kita membaca di bab Busani. Mudah-mudahan kita membaca ini bisa sesuai dengan targetnya Dr. Sauki, target kita. Mudah-mudahan kita ya mengingatkan kembali baca ini bisa sampai khatam. Terus Pak Dokter, bab Busani di bab yang kedua. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Busani, bab sunai, bab yang kedua. Wafihi, di dalam bab yang kedua itu salah sunah mau'idhah. Itu ada 30 mau'idhah nasihat. Arba'atu ahbarin, ada 4 nasihat, wal baqiyatu asarin. 4 nasihat, 4 akhbar, wal baqi asar. Jadi ada 4 kabar dari ulama, dari tabi'in, wal baqiyatu asar, dari para sahabat, termasuk sahabat. Wan oni bil ahbar aqwalun nabi. Maaf, yang arba'atu ahbar ada 4 akhbar yaitu hadis. Wal baqiyatu asar, selanjutnya adalah asar, bukan dari Rasulullah tapi dari sahabat, bisa dari tabi'in atau dari orang-orang yang soleh. Wanak nih yang kami maksud bil ahbar aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, bil asar, dan yang kami maksud dengan asar aqwalu sahabah wa tabi'in, itu perkataan para sahabat dan tabi'in. Aminu fal muqalatul ula, adapun makalah yang pertama minal mubihati sanaiyah, dari kandungan yang dua-dua ini, maruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi telah bersabda, khoslataini, ya, ada 2 khoslataini, ada 2 perkara, la syai'a afdalu, yang tidak ada 2 perkara ini lebih afdal, lebih mulia, ya, apabila dengan 2 perkara itu, minhuma, dari 2 perkara itu. Apa itu yang menjadikan semua 2 perkara menjadi afdal, semua menjadi paling baik? Al imanu billah, kalau memang ada iman
dengan Allah. Jadi dasarnya ada iman karena Allah. Wan naf'u, dan bermanfaat lil muslimin, bagi orang muslim. Arti yang satu, ibadah kaitannya dengan ibadah virtual, dan yang kedua adalah beribadah horizontal. Satu ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Nah ini. Jadi yang tidak ada dua hal yang lebih afdol, yang melebihi dua perkara itu. Satu adalah iman kepada Allah, dan yang kedua dalam hidup kita ini ada manfaatnya untuk orang-orang muslim. Ya, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini lanjut ke bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Ya, baik bermanfaat pada dalam tataran perkataan kita maupun dalam pertemuan kita, dalam masalah harta, masalah kemaslahatan untuk badan. Ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Pak ya. Ini lanjutannya langsung ke bawah, ke atas. Kemudian ini man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi, layanwi, dia tidak berniat azulma, akan menzalimi, ala ahadin, pada seseorang, wifira lahu majana, maka dia akan diampuni noda dan dosanya, ya, akan diampuni noda dan dosanya oleh Allah, yaitu majana, akan dosa jana yang telah lewat. Ai mamadho. Waman asbahayan winusratal mazlumi, dan barang siapa yang pagi-pagi bangun tidur dia udah berniat nusratal mazlumi, untuk menolong orang yang dizalimi, wa qadha'i hajatil muslimi, dan memenuhi kebutuhannya orang muslim, kanat maka ada lahu bagi man, untuk man, apa itu, ka ajri hajatin mabruratin, maka dia akan mendapatkan haji, pahala haji yang mabrurah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabul ibad, sebaik-baik yang paling dicintai hamba itu, ilallahi, pada Allah Ta'ala, anfa'unas, yaitu yang paling bermanfaat pada linnasi, manfaatnya manusia pada manfaatnya yang lainnya. Wa afdalul a'mali, dan yang paling afdalnya amalan, yaitu idkhalus surur, bisa menjadikan idkhalus surur, menjadikan senang, ya, ala qalbil mukmin, pada hatinya orang mukmin. Ya terudu anhu ju'an, memoni anhu, dari tadi mukmin apa, ju'an, akan menutupi, ju'an, akan laparnya, ju'an, laparnya, au yakshibu, atau menutupi, anhu karban, akan kesulitannya, au yakdi, atau memenuhi, lahu, bagi mukmin, dainan, akan yakdi, yaitu membayar atau memenuhi, dainan, akan hutangnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa setiap saat bisa kita lakukan, dan setiap hidup kita setiap harinya dihiasi dengan hal yang seperti ini. Senantiasa kita mantapkan iman kepada Allah, senantiasa pikiran, tenaga, ilmu kita ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa khaslataini la syai'a ahbasu. Wa khaslataini, dan dua perkara, la syai'a, yang tidak ada, ahbasu, itu lebih ahbas, lebih kotor, ay anjasu, lebih najis, minhuma, dari keduanya, asyirku billah, asyirku bermula menyekutukan Allah, menyekutukan billahi, dengan Allah, wadzuru, dan berbuat bahaya, lil muslimina, bagi orang muslim, fi abdanihim, di dalam badannya, au amwalihim, atau dalam harta bendanya. Ya, ini. Nah, kemudian marilah kita lanjutkan untuk al-maqalatus saniyah, makalah yang kedua. Ya, dari al-maqalatus saniyah, lanjut yang
ini biar wal maqalatis saniyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum itu atas kalian bimujalasatil ulama bermula kumpul dengan para ulama. Ayil amilin yaitu ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmu. Ulama dengan U itu beda. Ain kalau ulama itu orang rombongan orang yang sakit hati. Tapi kalau ulama pakai ain itu adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah, dihiasi dalam dirinya dengan ilmu. Tapi ilmu yang amaliyah. Ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Wastimai kalamil hukama dan mendengarkan perkataan para orang-orang yang bijak. Ayil alimina yaitu orang-orang yang mengetahui, yang mengamalkan ilmunya. Alimin yang alim bidatillah dengan zatnya Allah Ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Al-musibina yang melekat dalam dirinya fi amwalihim wa af'alihim yang maksudnya dipraktekkan dalam dirinya baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Dia yang mengetahui tentang zat Allah, zat Allah itu kemudian yang melekat dalam dirinya itu dipraktekkan di dalam perbuatannya. Seperti tadi kalau Allah itu Maha Rahman, dirinya berusaha menjadi orang yang Rahman, menjadi orang yang Rahman, menjadi orang yang Rahim. Allah Maha berilmu, maka dirinya berusaha menjadi orang yang berilmu. Allah Maha indah, Allah Maha bijak, Allah Maha kaya, maka berusaha dirinya untuk bisa ini. Nah, dalam perkataan maupun dalam perbuatan, fa inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyi itu menghidupkan al-qalba akan kalbu, al-qalba akan hati al-mayyita yang mati binuril hikmati dengan cahaya hikmah. Ai ilmin nafi yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyi sebagaimana yuhyi menghidupkan siapa Allah al-ardu akan bumi al-maitata yang telah mati bima ilmatori dengan air hujan. Wa fi riwayatin At-Tabrani an Abu Hanifah jalisul kubara misalnya duduklah kalian al-kubara akan orang-orang yang jalisul kubara hendak kalian semua al-kubara duduklah kalian al-kubara akan orang-orang yang akan pemimpin-pemimpin. Yang dimaksud di sini al-kubara adalah para pemimpin-pemimpin. Nah, ya. Kemudian wasailul ulama dan bertanyalah pada ulama-ulama. Wa khalitul hukama dan bercampurlah kalian al-hukama pada para hukama. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Ai fa innal ulama salah satu aksamin. Maka sesungguhnya ulama itu ada 3 bagian. Ulama itu ada 3. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala. Yang pertama ulama yang dia menguasai hukum-hukum Allah Ta'ala. Wa hum ashabul fatwa dan mereka itu adalah orang-orang yang fatwa, pemberi fatwa, sahibul fatwa. Wal ulama bidatillahi ta'ala wa bidatillahi faqat. Dan ulama yang dia pengetahuannya tentang zatnya Allah, hakikatnya Allah, zatnya Allah faqat. Wa al-hukama itu adalah orang-orang hukama, orang yang arif dan bijak. Wa fi madakhilatihim tahdibil al-haqi anhum asyraqatu qulubihim bi ma'rifatil ula wa syarat asrarhim bi anwari jalalillahi ta'ala jalali wal ulama bitaqsim mahumul kubara sampai ila akhirih fa inna mukhalatatu ahli taksib wa ahwali sanan wal anafi bil ahdi fa kan nafati bil abdi kaman apa sampai selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya yaitu sayati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati akan datang zamanun apa zaman
Seakan datang suatu zaman ala ummati atas umatku yang akan menimpa umatku Muhammad ini. Yafirru, mereka yang lari minal ulama, dari para ulama wal fuqaha dan para ahli fikih. Kalau memang nanti suatu zaman, suatu saat sudah orang-orang ini sudah mulai meninggalkan ulama, lari dari ulama, fayabtalihimullah bisalasi baliyatin, maka fayabtaliyahum, maka akan memberikan cobaan hum akan umatku Allah, siapa Allah, bisalasi baliyatin, dengan 3 cobaan. Apa itu? Ulahuma, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yarfa'u, mengangkat Allah, siapa Allah, al barakata, akan keberkahan min kasbihim, dari pekerjaannya, dari seluruh aktivitas. Kalau dia lari dari ulama, nggak dekat dari ulama, jangan mimpi, karena Allah akan mengangkat keberkahan dalam seluruh aktivitasnya. Itu tidak diberkahi oleh Allah, keberkahannya dicabut oleh Allah. Kalau dicabut oleh Allah, semua akan jadi hambar. Wasaniyatu, dan bermula yang kedua, yusallitallahu ta'ala, akan memberikan pemimpin Allah, siapa Allah ta'ala, alaihim, atas umatku, sultanan, akan pemimpin zaliman, yang zalim. Allah akan menguasakan alaihim, atas umatku itu, menguasakan seorang sultan, seorang pemimpin yang zalim. Wasali satu, dan yang ketiga, yakhrujun dunya, dan ini yang sangat kita khawatirkan dan kita selalu berdoa kepada Allah jangan sampai ini terjadi. Wasali satu, bermula yang ketiga, yakhrujuna, keluar siapa umatku, minat dunya, dari dunia, bighairi imani, dengan tanpa iman. Artinya ketika meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wal maqalatu salisatu, dan bermula makalah yang ketiga. Ini ya. An Abi Bakrin, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra. Man, bermula siapa, dakhala, yang masuk al qabra, akan kuburan, bila zatin, dengan tanpa, bila zatin, dengan tanpa apa namanya, bekal, ai minal amali soleh, dari bekal yang amalan yang soleh, pakaan nama, maka seakan-akan rokiba, mengendarai siapa man al bahro, akan laut, bila safinatin, dengan tanpa perahu atau tanpa kapal. Jadi ai faya gerigo gharqan, ya, maka dia akan seperti orang yang menaiki laut tapi tanpa dengan adanya perahu. Bahkan saya teringat hadis Rasulullah ini ya, ini ada di sini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini saya lihat juga di dalam kitab Nihayatuz Zain juz yang pertama halaman 83, itu juga aja, mal mayyitu fi qabrihi. Mal mayyitu, mat itu mati tidak ada. Al mayyitu, siapa mayit, di qabri, di dalam kuburnya mayit, illa kal khari, kecuali dia seperti orang yang tenggelam, al mughawwasi, yang selalu minta ampun atau minta pertolongan. Ai talibul anayukhasu, ai talib, dan orang yang selalu meminta pertolongan. Jadi hampir semua orang yang masuk, kata Rasulullah, karena ini tidak ada taksis ya. Jadi kalau dia masuk kubur dipanggil oleh Allah, masih ada noda dan dosa yang masih belum diampuni oleh Allah. Mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil muhawwas. Dia masuk ke dalam kubur seakan-akan dia seperti orang yang tenggelam, al muhawwas, yang selalu minta pertolongan. Di dalam halaman yang sama itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani juga dalam kitab Nihayatuz Zain Sahifah 82 itu juz yang pertama, beliau mengatakan begini, afdalul hadiyah, sebaik-baik hadiah al mayyitil al hayatul lil mayyit, untuk orang yang hidup terhadap orang yang mati, doa as-shalah, doa wal istighfar. Sebaik-baik, seafdal-afdal kalau orang itu seperti orang tenggelam yang diharapkan mayit, itu adalah doa dan permohonan ampun kita semuanya. Wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, ya.
Nah, kalau ani Syekhi Abdul Mu'ti as-salama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Ya, sifli hasanatin Umarin. Sifli hasanatin Umara. Sif. Sif itu sifatillah. Ya kata Rasulullah pada siapa namanya? Pada Jibril. Hei Jibril, sifli hasanatin. Coba kamu sebutkan sifat-sifat yang bagus. Yang pertama tadi sifli Umarin dari Umar. Faqala kata Jibril, laukanatil biharu, seandainya lautan-lautan itu ada midadan, semua lautan itu semuanya midadan, semuanya itu adalah tinta, wasyajaru, dan pohon-pohonan itu aklaman jadi pena, lama khasartuha, maka tidak habis khasartuha untuk menulis kebaikan hasanatin Umar. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Faqala Umaru hasanatun. Umar itu bagus. Min hasanati Abi Bakrin, dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Izud dunya. Nah, dari Sayyidina Umar itu kemudian radhiyallahu anhu, dia ini berkata, ini merupakan asar juga. Izud dunya, mulianya dunia itu bil mali, dengan harta. Wa izul akhirati, dan mulianya akhirat itu bisa lihil amali, dengan amalan-amalan yang soleh atau solehnya amalan-amalan. Mari kita lanjutkan atau aifala, ya, diteruskan. Wal maqwa wal muqalatul khamisatu, bermula makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu, semoga meridai Allah siapa Allah, anhu dari Utsman. Hamud dunya zulmatun fil qalbi. Hamud dunya, ham itu adalah waham. Ham itu mengharapkan, bercita-cita, hanya harapan satu-satunya dunia, itu zulmatun, kegelapan, fil qalbi, di dalam hati. Wahamul akhirati, adapun harapan ke akhirat, nurun, itu cahaya, fil qalbi, di dalam hati. Ail husni fil umuril mu'taliqati bid dunya sara ilakhir, ya, sampai seterusnya. Mudliman fil qalbi. Jadi urusan dunia, ya, itu kalau memang enggak kita bisa manage, maka akan menjadi hati itu akan jadi gelap. Mengingatkan kepada kita doa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, dan ini biasanya diamalkan oleh diamalkan oleh sahabat Abu Bakar. Yang lain saya belum menemui, tapi ini diamalkan dan perlu kita juga amalkan. Begini, Rasulullah ngajarin doa pada sahabat itu, terutama Abu Bakar, Allahumma jalid dunia fi yadaya. Ya Allah, jadikan dunia itu cukup ada di tanganku, ya Allah. Wala tajalha fi qulubina, jangan sampai dunia masuk ke dalam hatiku. Kalau dunia itu, ya, termasuk anak, pekerjaan kita, apapun, kalau cukup ada di tangan, ya, maka tidak sampai masuk ke dalam hati. Hati kita bercahaya. Hati kita ini yang akan merespon, karena yang merespon hati dengan cahaya nurullah, maka juga otaknya akan merespon dengan yang baik-baik. Gitu. Jadi, ini misalnya ini anak saya, ini adalah titipan Allah. Ini pekerjaan adalah titipan Allah. Nah, ini titipan Allah, amanat Allah, nanti Allah akan memintain pertanggungjawaban dari amanat ini, dari titipan ini. Nah, karena kita tahu itu titipan Allah, hati dan pikiran meresponnya yang baik. Bagaimana caranya ini bisa dijalankan fisabilillah, ada di jalan Allah, bisa menjadi rezeki kita. Maka ada istilah begini, apa yang ada dalam kantong kita itu belum tentu rezeki buat kita. Itu baru titipan Allah yang kita klaim sebagai milik kita. Akan menjadi
rizki kita, dunia kubur akhirat kita, jika kita jalankan di jalan Allah. Kantong uang yang ada di kantong kita belum tentu, bisa juga miliknya anak kita, istri kita, miliknya orang lain, kan gitu. Tapi ketika itu kita jalankan di jalan Allah, kita jalankan untuk bernafkah kepada anak istri kita, biaya sekolah anak-anak kita dan lain sebagainya, insya Allah itu menjadi rezeki buat kita. Mungkin apa namanya, kita langsungin sampai ke makalah selanjutnya, wal makalah atau sahdasu. Makalah yang ke-6. Makalah yang ke-6, an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karrama dan memuliakan wajahnya Ali. Mangka nafi talabil ilmi. Mangka nafi talabil ilmi. Man bermula siapa, karena itu ada siapa man. Ada itu fi tolabil ilmi, dia ada dalam tolabul ilmi. Kanat maka ada al jannatu, apa? Anat maka ada apa? Al jannatu itu surga, ada itu fi tolabihi, di dalam pencariannya. Kalau siapapun yang dia itu niatnya, tujuannya mencari ilmu, maka secara tidak langsung kata Ali bahwa dia hakikatnya adalah dalam pencariannya adalah mencari surga. Waman dan muna siapa, karena ada siapa, ada itu man, ada itu fi talabil ilmi, fi talabil maksiati, di dalam mencari kemaksiatan. Kanat maka ada annaru apa neraka fi talabi, di dalam pencariannya. Barang siapa yang dalam hidupnya dia itu yang dicari adalah maksiat, yang dicari adalah noda dan dosa, maka hakikatnya dia itu pada hanya memburu neraka, itu tujuannya. Itu ya hakikatnya. Aiman istaghala fil ilmi an-nafi alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahalahu wa kana fi khalqati ghalifan lil jannah wali ridallahu ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban dinari wali syuhtillahi ta'ala. Jadi seperti apa yang telah diulas tadi, wal maqalatus sabiah, artinya sama dengan apa maksud dan tujuan apa yang diulas tadi. Wal maqalatus sabiatu, bermula maqalah yang ke-7, an Yahya, dari Yahya ibni Mu'ad, dari ibnu Mu'ad, anaknya Mu'ad radhiyallahu, semoga meridai Allah siapa Allah, anhu dari Yahya bin Mu'ad, ma asallah, ma bermula ma apa-apa aso yang bermaksiat, Allah akan Allah kariman asarat dunia, itu adalah ya ay hamidul fi'al wa may taqwa, terus wala asarat dunia, maka tidak ada bekas-bekas dunia. Artinya apa-apa yang dimaksiatkan kepada Allah yang karim. Jadi apa-apa yang kita lakukan, dilakukan manusia itu maksiat kepada Allah, itu sama sekali tidak ada asarnya. Ya, alal akhirati hakimun, asarnya itu tidak ada asar untuk apa namanya, asar dunia yang seperti itu, sama sekali tidak ada. Alal akhirati asar dunia alal akhirati hakimun, untuk asarnya, bekasnya untuk akhirat, yang hakimun, yang mulia, hakimun yang hakim itu bijaksana. Ya, jadi kata si Yahya bin Mu'ad, ya apa yang dimaksiatkan orang itu kepada Allah yang kebahagiaan kepada Allah yang Maha Karim, itu sama sekali tidak ada asarnya di bekasnya nanti. Ya, ketika dia maksiat kepada Allah di dunianya, dunia maksudnya dunia yang bisa dinikmatinya, nggak ada asarnya. Dunia itu untuk akhiratnya nggak ada asarnya. Tapi kalau memang apa yang kita lakukan itu untuk mencari ridha Allah, sebaliknya, maka dunia yang kita nikmatin, dunia yang kita rasakan ini bisa kita nikmatin, ada asarnya. Wal maqalatis saminatu, bermula maqalah as-saminah yang ke-8. Anilah A'mashi, dari A'mash radhiyallahu anhu, mangkana ra'su malihi, barang siapa ada ra'su malihi, bermula pokok hartanya man, at-taqwa itu takwa,
kalat al-sunu an wasiri bikhidinihi kanat kalat al-sunu ya. Ini apa namanya? Ada yang maaf dibantu Pak Ustadz Syauqi atau Pak Dr. Al-sunu apa ya? Nah, saya lupa ini coba. Mangkana rasumali kalat al-sunu. Kalat mal al-sunu ya. Barang siapa yang apa namanya ini yang dia itu harta bendanya itu adalah takwa, maka akan menjadi ketakwaan itu anwasbin dari ribhi dini, keuntungan bagi sifat keuntungan dari agamanya. Wamang kana rusumali, dan barang siapa pokok hartanya itu dunia, kalatil al-sunu anwasbi khusroni dinihi, maka akan menjadikan dunia itu adalah merupakan sifat dari kerugian dunianya. Artinya begini, kalau kita sesuatu yang kita lakukan ya itu karena dunia, maka itu menjadi karena dunia, maka menjadi kerugian untuk agamanya. Tapi kalau sesuatu kita luruskan niat semua karena Allah, takwa dasarnya, makin memiliki keberuntungan dalam agama kita. Kita lanjutin seterusnya. Pak Dokter, kita lanjutin. Wal maqalatus sasiatu, bermula makalah yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa Syekhul Imam Malik ulu maksiatin, bermula setiap maksiat ya, nasyiatin yang menyebar, ansyawatin dari syahwat ya, itu apa? Fa innahu yurja hufranuha. Fa innahu, maka sesungguhnya setiap maksiat yang dari syahwat tadi itu yurja, dimohonkan hufranuha dari ampunannya, ayil ampunan maksiat tersebut. Wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat nasyaat yang jadi angkibrin, jadi besar, dakwal fadli, artinya dari jadi mengundang apa namanya kemuliaan, fa innahu la yurja ghufranuha, maka kemaksiat itu tidak diharapkan ghufranuha, adalah ampunannya. Li anal maksiata iblis, karena sesungguhnya maksiatnya itu maksiat iblis, karena asluha, itu asalnya dari iblis. Minal kibri, baik itu ayil maksiat ya, asalnya dari iblis itu apa? Minal kibri, itu dari sombong. Ya, misalnya dari sombong, kesombongan. Ya, annau khairu min sayyidina Adam, yang semuanya itu bersumber kesombongan itu, iblis bisa sombong karena dia itu dari sayyidina Adam, ngiri kepada bapak kita Adam. Wali anna zallata Adam asluha minasyahwan. Wa anna wali anna, dan karena sesungguhnya zalata Adama, sesungguhnya apa namanya zallahnya Nabi Adam, kan aslamnya syahwat, sesungguhnya terusirnya, sesungguhnya terhinanya Sayyidina Adam dari Nabi Adam alaihissalam, karena asluha, pada awalnya itu, pada asalnya, minasyahwat, dari syahwat, bisibah sitikoihi, ya, dari sebab karena mengincipinya, ila dzawiki syamrati syajati syahwati, pada apa namanya buah-buahan dzawik, yaitu syajaratus syahwah, syajaratus syahwah al-muni anha, yang telah dilarang, anha dari syahwat, yang dilarang dari apa nama dari syajarah tersebut. Ya, kita lanjutin. Wal maqalatil asyirah, dan bermula makalah yang ke-10. Makalah yang ke-10 itu ya, wal maqalatil asyirah, dan bermula makalah yang ke-10.
An ba'di zuhad itu datangnya dari sebagian ahli zuhud. Ya. Wahumul ladzi ihtaqaru dunya, yaitu orang yang memandang sepele dunia, memandang hina dunia, walam yubalu dan tidak peduli dia dengan dunia. Bal akhdhu minha qadri daruratihim. Bahkan mereka hanya sekedar mengambil dari dunia itu sekedar untuk menutupi apabila terjadi kedarurat yang menimpa pada mereka. An ba'di zuhad man adnaba. Man bermula siapa? Adnaba itu berdosa dzamban akan dosa. Wa huwa hale bermula man yadhakuka itu tertawa. Dia itu berbuat dosa, bahkan dia itu tertawa. Kira-kira ada enggak? Ya, kira-kira ada enggak orang berbuat dosa tapi tertawa? Kok semua cicing wae? Ada Kiai. Iya, jangan-jangan pada ngopi nih. Iya, jangan-jangan pada ngopi nih. Ya gitu. Barang siapa yang berbuat dosa, dia itu wawayat aku kayak wal khalu ayah tahamulihi. Dia itu dalam keadaan dia tertawa, dia menanggung, dia dosa itu dia menanggung. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhilhu itu akan memasukkan siapa Allahu akan man annaro akan neraka. Wa huwa ya baki. Wa huwa dan kali bermula man ya baki itu akan nangis siapa man. Nah ya. Waman atau dan barang siapa yang taat pada Allah maksudnya. Wa huwa ya baki dan kali bermula man ya baki itu nangis. Udah taat gak nangis. Hayatan karena dia malu minallahi ta'ala dari Allah wa khafan dan karena takut minhu ta'ala dari Allah ta'ala ala taksiri atas sedikitnya ya atas tadinya taatnya kepada Allah ala taksiri atas sedikitnya manfitil kataati di dalam masalah itu taat. Dia orang taat, sekarang lagi dia puasa, dia kadang kalau ingat ya Allah kalau sekarang ini kau cabut nyawaku ya Allah, dia jadi nangis ya. Karena apa? Karena dia ingat malu kepada Allah, udah kasih umur kayak saya ini udah mau 50 tahun, tapi amalnya masih sedikit. Malu sama Allah, nangis karena taatnya sedikit. Nah, kalau orang itu bagaimana? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhilu akan memasukkan siapa Allahu akan man al jannata akan surga wa khalid bermula eman yadhakuka itu tertawa siapa eman. Jadi kalau ada orang yang ibadah saja itu sampai nangis, nangisnya karena apa? Malu sama Allah, takut sama Allah karena sedikitnya amalan dia itu jadiin Allah malah Allah ridho, Allah memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kita sampai di sini dulu ya. Barangkali ada ini alhamdulillah. Mudah-mudahan besok semakin bertambah. Mudah-mudahan kita termasuk minasabiqinal awwalin. Ya Pak Dokter ya. Amin, amin. Ya, minasabiqinal awwalin yang mudah-mudahan bertambah. Mudah-mudahan semakin berkahnya perjuangan kita, berkahnya masjid yang kita perjuangkan di sini, Masjid Raya, dan berkahnya hidup kita dan keturunan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Apa perlu ada sesi tanya jawab? Silakan, kita mau bentar lagi masuk waktu asar, Kiai. Mungkin saya ingatkan kalau yang tadi telat, ini kan direkam nanti di YouTube Masjid Raya, gitu, ya. Dicari di YouTube Masjid Raya yang terlambat karena belum terrekod ke YouTube itu, Kiai. Iya. Mohon maaf diulang Ustaz, Mas. YouTube apa Ustaz? YouTube-nya apa namanya? Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Coba di Jakarta, ada Jakarta. Nanti nanti diunggah di situ, nanti silakan dilihat. Ya. Insya Allah besok mudah-mudahan bisa bacanya bisa bersama dengan Mas Alvin di sana di Masjid Raya. Kiai tutup aja doa, Kiai. Ya, mari kita tutup pertemuan ini dengan kita membaca doa bersama.
Mudah-mudahan Allah senantiasa sayang, menyehatkan kita lahir dan batin, menyehatkan kantongnya, memudahkan segala urusannya. Amin. Iya, menjadikan puasa kita kali ini alhamdulillah dipandu oleh para DKM masjid ini luar biasa, mudah-mudahan semakin berkualitas. Ya, bisiri wa asrariha al-qabul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Rahman wa'fu anna ya Rahim. Allahumma bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'adzamatil Fatihah wa bi jihatil Fatihah ikati khawaijana ya Allah min khawaijid dunya wal akhirah wa yassir jami' umrina marahati li qulubina wa abdanina wassalam ala afya fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rizqnal quwwata wan nasyat, Allahumma rizqnal jidda wal ijtihad, Allahumma rizqna taqwa wal istiqamah, Allahumma rizqna lailatul qadri wa adim lana fihal ajra. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, saya izin live ini. Ya.